Halo, kembali lagi di YouTube channel saya, Ibu Guru Iis Indriani. Jangan lupa di subscribe ya, klik tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Iis Indriani SPD NPD, Guru kelas 5D SD Impres Hindes Armed, Kecamatan Papalasan, Kabupaten Goa. Materi kita hari ini yaitu tentang tema 2, udara penting bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Pembelajaran 1. Sebelum Ibu lanjut, Ibu mau bertanya dulu. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku? Semoga kalian semua sehat dan bahagia. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang bahaya kabut dan cara mengatasinya. 2. Dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. 3. Dengan menuliskan dalam bentuk tabel, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. 4. Dengan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan cara memelihara organ pernapasan. Baiklah, materi kita yang pertama yaitu memelihara kesehatan organ pernapasan. Baiklah, kalian simak teks bacaan yang akan Ibu bacakan. Suatu hari menjelang sore, langit tampak gelap. Mendung gelap menggantung di langit. Tiba-tiba secercah gelap menyambar dan terdengar suara putih menggelegar. Kemudian hujan turun dan air tercurah deras dari langit. Angin pun berembus sehingga suhu udara menjadi terasa dingin. Jika kamu berada dalam suasana seperti itu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan tinggal di dalam rumah, memakai baju tebal, dan minum teh hangat? Atau sebaliknya, apakah kamu lebih suka keluar dan bermain hujan-hujanan? Bagaimana anak-anakku? Ya, Ibu akan bertanya. Sekarang Ibu akan bertanya, menurutmu, apakah bermain hujan-hujanan dapat menyebabkan sakit? Mengapa? Jelaskan jawabanmu. Ya, betul sekali ya. Bermain hujan-hujan dapat menyebabkan sakit karena tubuh yang kekurangan daya tahan yang disebabkan oleh air hujan dan akan merasakan kedinginan dan dapat terkena sakit berupa demam. Baiklah, kita masuk dalam teks yang kedua tentang kabut asap. Ya, apakah kalian pernah melihat kabut asap? Ya, tentunya kalian pernah melihatnya. Kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan organ pernapasan. Namun, seringkali faktor lingkungan sangat besar mempengaruhi kesehatan kita. Seperti yang terjadi pada tahun 2015, bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Bacaan berikut menyajikan bahaya kabut asap bagi kesehatan manusia. Ya, sekarang kita masuk dalam teks yang kedua, 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya
kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap, kebakaran, dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap. Berdasarkan pantauan Indeks Pencemaran Udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Tidak sehat karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelagah. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernapasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun, pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, anak-anak, dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Berikut ini beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. Yang pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. 2. Kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga infeksi. 3. Kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru-paru kronis lain seperti bronkitis kronik. 4. Kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernapas, dan sebagainya. Baiklah, 5 penyakit yang diakibatkan kabut asap yang seperti yang Ibu sampaikan tadi, yaitu yang pertama, iritasi mata, kemudian penyakit asma, kemudian ada penyakit jantung, kemudian infeksi saluran pernapasan, dan yang kelima adalah paru-paru. Bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Ya, dengan cara pencegahannya yaitu 1. Pakai masker keluar rumah. 2. Bersihkan lantai dari debu kotoran dan tempat tinggal secara berkala. 3. Jaga asupan cairan dalam tubuh. 4. Jaga kelembaban di dalam rumah. 5. Konsumsi makanan sehat. Baiklah, setelah penjelasan Ibu hari ini, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Dari bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya, di atas buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian, tulislah jawaban dari pertanyaan tersebut. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti contoh yang akan Ibu tampilkan sebentar. Ya. Jadi, sebelumnya Ibu akan membagi kalian ke dalam sebuah kelompok kecil untuk mendiskusikan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Oke, sampai di sini perjumpaan kita hari ini anak-anakku. Dengan ucapan terima kasih atas perhatiannya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya.